Shalom Sobat Samas, sungguh anugerah Tuhan setiap hari melingkupi dan memelihara kehidupan kita. Biarlah respon kita terhadap anugerah itu adalah dengan selalu rindu untuk hidup baginya, seturut dengan yang Ia kehendaki melalui firman-Nya. Karena itu mari saat ini kita mendengarkan lagi suara-Nya berbicara kepada setiap kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengakui bahwa hari demi hari yang kami lalui dalam kehidupan ini adalah karena pertolongan-Mu. Kini kami rindu untuk kembali mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dan terus menopang kami untuk dapat melakukannya hari demi hari. Amin. Sobat Samas, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kembali firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Namun secara khusus kita akan melihat ayat 15, 18, 20 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Ia, yaitu Yesus Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dan oleh Dialah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sobat Samas, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus sedang berbicara dan memberi semangat kepada jemaat yang ada di Kolose. Sebuah jemaat yang didirikan oleh Epafras, rekan sepelayanan Paulus. Saat itu jemaat Kolose sedang menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan iman mereka, khususnya ada begitu banyak ajaran-ajaran palsu yang diajarkan kepada mereka. Dan di dalam bagian surat ini, Paulus menguatkan jemaat dan Paulus berbicara tentang bagaimana Yesus Kristus itu adalah Mesias yang ditinggikan dan Ia adalah yang utama dari segala sesuatu. Dalam bagian yang kita baca bersama tadi, kira-kira ada 3 hal yang ingin dikatakan oleh Paulus. Pertama, Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang sesungguhnya itu. Di dalam Yesus, karakter dan tujuan Allah terwujudkan dalam diri pribadi manusia. Karena Ia adalah Allah yang datang ke dalam dunia dan menjadi manusia, dan di dalam hal itu, Yesus lebih tinggi dari segala sesuatu. Paulus menuliskan bahwa Yesus ialah yang sulung. Ini menunjukkan bagaimana status dan keutamaan Yesus, yaitu bahwa Yesus adalah yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Paulus sedang mau berkata kepada jemaat bahwa Yesus Kristus yang mereka imani itu, Ia lebih tinggi dari segala sesuatu. Ia menyatu dengan identitas Allah, dan karena itu Ia melebihi segala ciptaan. Ia bukan diciptakan, melainkan justru di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Sobat Samas, dalam bagian ini Paulus sedang menunjukkan kepada jemaat yang ada di Kolose, juga mengingatkan mereka kembali tentang betapa agungnya Allah yang mereka sembah di dalam Yesus Kristus itu. Hal kedua yang ingin dikatakan oleh Paulus adalah bahwa Yesus bukan hanya yang paling sulung, yang di dalam Dia segala sesuatu telah diciptakan, melainkan Yesus juga adalah kepala dari tubuh, yaitu jemaat. Jemaat atau gereja
adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Kristus, sehingga mereka yang tadinya bukan umat Allah kini menjadi umat Allah. Di dalam kematian dan kebangkitannya, Kristus menyatukan setiap orang-orang yang ada di dalam Dia sehingga mereka menjadi satu dengannya, dan mereka disebutnya sebagai tubuhnya sendiri, dengan Ia adalah kepalanya. Saudara, Paulus secara jelas menyatakan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa Allah yang agung itu dengan karyanya yang sungguh ajaib telah mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia. Ia yang adalah pribadi Allah itu, yang sulung dari segala sesuatu, dan yang segala sesuatu diciptakan oleh dan di dalam Dia. Ia juga yang menjadikan jemaat itu sebagai ciptaan baru yang menjadi bagian dari umatnya, yang kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapan Allah. Dan atas dasar itulah Paulus kemudian mendorong jemaatnya. Inilah hal yang ketiga yang ingin dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu bahwa oleh karena segala sesuatu yang telah Allah lakukan di dalam Kristus itu, maka jemaat harus terus bertekun di dalam iman mereka. Di tengah banyaknya cobaan-cobaan yang mereka hadapi, godaan-godaan dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan yang mereka ketahui di dalam kebenaran Allah, maka Paulus menasihati mereka bahwa di tengah itu semua, mereka harus tetap berpegang teguh dan tidak tergoncang imannya. Saudara, bagian ini juga menjadi suatu dorongan yang menguatkan kita saat ini, bahwa iman kita di dalam Kristus itu dibangun oleh Allah sendiri, dibangun di atas dasar yang teguh, yang dimulai oleh karya Allah yang agung itu di dalam Yesus Kristus. Kristus yang kita sembah dan kita imani adalah pribadi Allah itu sendiri yang terlibat sejak kekekalan sebelum dunia ini dijadikan. Ia telah ada. Ia bahkan terlibat dalam proses penciptaan itu karena Ia adalah Allah. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan di dalam Dia. Namun Allah mengutus Yesus Kristus dan Ia pun sendiri rela datang ke dunia menjadi jalan pendamaian bagi setiap kita. Karyanya di atas kayu salib itulah yang menjadi dasar iman kita. Sehingga kita yang tadinya bukanlah orang-orang yang mengenal Allah, kini mengenal Allah. Kita dikuduskan atau dikhususkan di hadapan Allah dan kita boleh hidup baginya. Itulah iman kita. Iman yang dibangun di atas dasar karya Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Saudara, di tengah-tengah dunia yang makin hancur oleh dosa, di tengah-tengah dunia yang terus menolak keberadaan Allah, di tengah-tengah banyaknya tantangan terhadap iman kita, mari kita terus melihat bahwa iman kita dibangun di atas dasar yang teguh. Dan mari hidup berpadanan dengan iman itu, hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai umat Allah. Mari hidup terus bertekun dalam iman kita, tetap teguh dan tak tergoncangkan akan apapun. Dalam kehidupan kita setiap hari, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, dalam kehidupan pelayanan kita, mari sungguh-sungguh hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus yang telah kita ketahui dan kita percaya dan juga kita imani. Mari sungguh-sungguh hidup berpadanan dengan iman kita, iman yang dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh kagum akan karya-Mu yang mungkin melampaui akal kami, melampaui apa yang kami mengerti. Tapi kami bersyukur karena Engkau Allah yang mau memilih kami untuk menjadi bagian dari Yesus Kristus, mengambil bagian untuk menjadi umat-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur kami mengetahui segala karya-Mu dan Engkau menyatakannya kepada kami. Dan itu menjadi satu dasar yang teguh bagi iman kami. Karena itu biarlah Engkau menolong kami untuk setiap kami dapat hidup berpadanan dengan iman kami, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.